warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juris Nendatu, NIM 43040190143. Baik, kali ini saya akan menjelaskan yang namanya teknik konfrontasi. Jadi, menurut EVOD 2017, teknik konfrontasi merupakan keterampilan konselor untuk membantu konseli untuk menyadari adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan ataupun bahasa tubuh, pikiran, tindakan, dan perasaan konseli, sehingga konseli dapat merubah perilakunya menjadi terarah dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat lagi. Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat simpulkan bahwa teknik konfrontasi adalah teknik atau keterampilan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan tujuan untuk melihat adanya kesenjangan pada diri konseli, dan kemudian konselor itu akan memberikan umpan baik kepada konseli ataupun klien. Nah, tadi udah disinggung untuk mendapatkan kesenjangan. Nah, kesenjangan itu terjadi di mana saja ya? Nah, yang pertama yaitu kesenjangan antara dua pernyataan. Contohnya nih, konseli itu mengatakan bahwa dirinya itu mengasihi pasangannya, tetapi konseli juga mengatakan bahwa dia malas untuk mengabari pasangannya. Nah, yang kedua yaitu kesenjangan antara pernyataan dan tingkah laku. Contohnya, konseli mengatakan ingin sekali untuk mengikuti tes pegawai negeri sipil atau PNS, tapi yang dilakukan konseli itu tidak datang dan mengikuti ujian tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kesenjangan antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal. Seperti contoh, anak itu mengatakan bahwa dirinya suka untuk sekolah, tetapi ketika dia sekolah, dia malah suka membolos sekolah. Terus yang keempat yaitu antara dua tingkah laku nonverbal. Contohnya, klien itu tersenyum, tetapi kakinya bergemetaran. Nah, selanjutnya itu ada juga tujuan dari teknik konfrontasi. Yang pertama, mendorong klien untuk mengadakan penelitian diri dengan jujur. Yang kedua, meningkatkan potensi klien. Yang ketiga, dilakukan dengan attending dan empatik. Nah, dalam teknik konfrontasi tadi perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu konfrontasi dapat dilakukan jika ada hubungan konselor dan konseli sudah mencapai kepercayaan. Nah, jika tidak itu justru terjadi resentasi atau mempertahankan diri pada diri klien sendiri. Yang kedua, konselor harus dengan yakin mengajukan adanya banyak pertengkaran. Tetapi konselor itu tidak boleh menunjukkan adanya kata mengadili, menindas, ataupun menuduh. Baik, selanjutnya ada contoh konselinya sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Zuri ya? Iya benar, silakan duduk. Oh iya, kasih. Iya. Sebelumnya ada keperluan apa dari sini ya? Saya kesini mau konsultasi Mas. Oh iya, sebelumnya boleh perkenalan diri, namanya siapa? Oh iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syafira Mawada, mahasiswi YIN Salatiga, prodi PGMI semester 6. Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di Perumsahati, belakang kampus 3. Oh, belakang kampus 3 itu ya? Iya. Ngomong-ngomong, tadi kesini naik apa ya Mbak? Tadi naik Gojek. Naik Gojek, oh ya. Sebenarnya saya ingin tanya nih ya, untuk perasaan Anda dari 1 sampai 10 kira-kira sekarang ada di posisi nomor berapa ya? 1 sampai 10 ya. Mungkin 7. Oke. Nah, harapan Anda dari staf konsel ini ingin masukin nomor ke berapa? Ya, pengennya 10, tapi 10 itu kan sempurna ya. Yang namanya manusia kan punya kekurangan. Tadi kan mendekati sempurna aja ya. Ya 9 lah. Oke, 9. Oke, nah sebelumnya Mbak Safira ya? Iya. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini gitu? Alhamdulillah baik, saya sehat. Alhamdulillah. Nah, lagi di kuliah yang saya kira-kira kesibukannya hari ini apa ya? Kesibukan saya hari ini ya kuliah, organisasi, ya itu, cuman itu sih, kuliah sama organisasi. Oke.
Oke, terus bisa ceritakan lebih lanjut tentang permasalahan yang Anda hadapi sekarang? Gini, jadi saya nih akhir-akhir ini tuh mengalami mood swing. Iya. Dikarenakan saya habis putus sama pasangan saya belum lama ini. Ya karena saya yang memutuskan itu diri saya, bukan saya yang diputuskan. Itu saya merasa sebenarnya saya memutuskan dia itu nggak menyesal, tapi itu ya saya ikhlas gitu loh. Memang saya pikir dan saya rasa itu memang harus diputuskan gitu, nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Tapi nggak tahu kenapa habis putusin kok malah saya mood swing gitu. Harusnya lebih senang ya, lebih produktif. Sekarang tuh nggak produktif, saya merasa malas ngerjain tugas, malas ngapa-ngapain gitu. Padahal ya sebelumnya pas emang saya pacaran ya mood swing, ya ini putus ya mood swing gitu. Tapi itu harusnya saya lepas dari dia, harusnya tuh kan saya lebih merdeka, lebih senang, lebih bahagia. Tapi tuh malah semakin mood swingnya semakin parah gitu loh. Saya jadinya tuh bingung, kalau saya pendam sendiri kok kayaknya nggak mampu. Jadi saya pengen konsultasi sama Mas Subri, karena saya rasa Mas Subri mempunyai profesional dan kompeten dalam ini. Nah, sejauh ini hal apa saja yang udah Mbak Vira lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Yang pertama mungkin saya meditasi, kedua healing, yang ketiga tidur, yang keempat ya lebih ini sih, lebih sering keluar dari kamar. Kayak apa, lebih ambis gitu sih. Tapi saya merasa ambis tuh ya capek, itu ya bingung, udah ngapa-ngapain kadang ya masih merasa gak bergairah gitu loh hidupnya. Dibilang bahagia ya enggak, dibilang sedih tuh ya enggak gitu. Tapi bingung menyatakan perasaannya tuh gimana tuh bingung. Masih bingung dengan hal-hal seperti ya? Ya. Oke, di video konseling tadi kita dapat menarik beberapa poin yang terdapat kesenjangan dalam konseling tadi. Yang pertama itu ada kesenjangan dua pernyataan. Tadi dikatakan bahwa konseling itu mengatakan sudah ikhlas dan menerima bahwa dia sudah putus dengan pasangannya. Tetapi dalam konteks kehidupan nyatanya, konseling itu merasakan kesulitan dalam menjalani hidup. Nah, yang selanjutnya itu ada kesenjangan antara dua perilaku nonverbal yang ditunjukkan pada konseling waktu itu adalah dia merasa putus, merasa seharusnya bahagia, tapi dia di sana merasa kebingungan, merasa agak sedih dan sulit untuk menjalani kehidupannya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.